Hari ini kita akan saksikan peresmian hot strip mill 2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Dan hanya ada 2 di dunia, pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya dan betul-betul memang teknologi tinggi. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot roll coil HRC sebesar 1,5 juta ton per tahun. Merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. Produksinya akan terus kita tingkatkan hingga nanti mencapai 4 juta ton per tahun. Dan dengan beroperasinya pabrik ini, kita akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Jadi enggak ada lagi impor-impor yang kita lakukan. Ini yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Sehingga kita harapkan nanti bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Ini angka yang sangat besar sekali. Saya pesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor, bisa memenuhi kebutuhan dunia industri kita di negara kita. Dan saya yakin nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global. Proses pertamanya, jadi dibersihkan dulu mill scale-nya, terus kemudian masuk ke dalam, ini ditipiskan. Ya. Setelah ditipiskan berlanjut ke proses selanjutnya. Di sini masih belum ada perubahan mekanikal daripada struktur bajanya. Baru kemudian di sebelah sana baru diproses lagi. Monggo Pak. Iya, iya. Ini bolak-balik. Kalau pabrik baja memang biasanya itu suaranya sangat kencang, kemudian banyak sekali partikel-partikel. Gitu. Tapi kita berusaha, ini mungkin pabrik baja terbersih Pak. Saya tahu waktu itu Pak Presiden sangat concern dengan kebersihan waktu kami di Pindad. Ini nanti panjangnya bisa 1 kilometer, panjang gulungannya. Ini kapasitas kita Pak, kapasitas.
heating furnace dan juga roughing mill tadi mereduksi tebal Pak. Yang roughing mill itu mereduksi tebal dari 20-25 cm menjadi hanya 3 sampai 5 cm Pak. Jadi tebalnya kita reduksi dulu. Setelah itu lebar itu awalnya 600 sampai 600 mili sampai 1700 mili atau sekitar 1,7 meter menjadi sekitar ini Pak, apa namanya, reduksi 100 mm Pak. 100 mm, artinya dari 600 menjadi 500, 1700 menjadi 1600 Pak. Seperti itu untuk yang roughing mill dan juga vertical ledger. Berikutnya fasilitas utama berikutnya adalah finishing mill Pak. Kalau tadi kita sudah reduksi tebal menjadi 30 sampai 50 mm atau 3 sampai 5 cm. Nah ini terakhir finishing Pak. Jadi kita akan mereduksi tebal menjadi spesifikasi yang diinginkan oleh customer kami. Jadi sekitar 1,4 mili sampai 16 mili Pak. Jadi sangat tipis dan ini tertipis di Indonesia Pak. Jadi kita reduksi dari yang tadi slab sekitar 200 sampai 250. Nah ini prosesnya Pak, sudah kita tebalnya sekitar 30-50 mili menjadi di sini sekitar 1,4 sampai 16 mm. Tipisnya itu dari ujung ke ujung sama, ya. Di lebar itu sama. Karena proses itu kan dilakukan dalam panas yang sangat tinggi, ya. Sehingga memastikan itu flat, apalagi kalau untuk otomotif kan bagus sekali. Nah itu memerlukan satu penelitian dan juga teknologi yang tinggi. Ini juga kita pakai sensor-sensor Pak Presiden yang kalau pakai mata udah nggak bisa ngikuti. Tapi kemudian ini adalah data-data yang kiranya menjadi satu acuan ya, bahwasanya ini memenuhi atau tidak dan ini bisa dikejar. Dan ini pakai AI. Ini sebelumnya kita belum pernah memproduksi ini. Kita sudah memproduksi pakai teknologi yang tahun 80. Sudah tapi beda. Lebih tipis yang ini dan juga punya strength yang berbeda. Sebelumnya juga bisa dipakai untuk mobil kan bisa. Nggak bisa. Yang ini bisa. Menambahkan Pak Dirut, jadi survei 100% kita monitor. Jadi kita tahu kualitas 100%. Jadi dari ujung ke ujung kita tahu kualitasnya. Lewat ini Pak. Jadi kita tahu surface quality-nya ujung ke ujung, real time Pak. Dan untuk semua profil parameternya Pak. Jadi dimensi, terus ketebalan, dan yang lain-lain Pak. Jadi insya Allah kita bisa mengendalikan kualitas dengan sangat baik. Kalau dulu yang kita produksi bisa buat otomotif, tetapi untuk parts-parts yang bukan yang kita inginkan yang paling banyak Pak. Yang paling banyak itu kan di bodinya. Gitu. Kalau yang di dalamnya itu kan ada yang kayak chassis, apa kita buat. Itu kita ke hino, apa itu dari kita. Nah, tapi ini yang sekarang kita targetkan adalah untuk bodinya. Gitu. Karena yang paling banyak itu bodinya. Satu mobil itu kan kurang lebih sekitar 1 ton. nanti semua chassis, bodi semuanya di sini bisa. Terima kasih Pak Jokowi, Ibu Puan, terima kasih banyak. Pak Lut, makasih. Bapak, makasih. Arif, makasih.
Hadirin disilahkan duduk kembali. BUMN itu sendiri. Dan tentu para hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana kita diminta untuk memperbaiki daripada kinerja BUMN, tidak hanya di manajemen dan tentu di keuangan BUMN. Dan juga transformasi yang sangat penting pada saat bagaimana COVID terjadi dan yang terpenting juga pasca COVID. Dan dipastikan transformasi ini diminta Bapak bagaimana kita terus meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan juga penyimbangan daya saing kita sebagai negara di pasar domestik maupun internasional. Tentu apa yang menjadi amanah kami hari ini Bapak kita bisa sampaikan beberapa hal. Apakah itu dari segi transformasi ataupun restrukturisasi. Kita terus juga menjaga bagaimana secara korporasi kita memberikan kontribusi yang besar kepada negara yang seperti tadi sudah disampaikan dengan angka 375 triliun untuk tahun 2020 dan kita upayakan walaupun pasca COVID ini nanti kita coba tingkatkan secara bertahap. Tetapi yang terpenting Bapak Presiden juga menekankan bagaimana pelayanan publik itu harus tetap ditingkatkan. Tentu Bapak Presiden dan Ibu Ketua DPR yang terhormat, transformasi yang sudah terjadi di Bank Syariah Indonesia itu merupakan penggabungan dari 3 bank himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan juga BNI Syariah. Alhamdulillah ini pertama kali di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, Indonesia mempunyai bank syariah yang masuk 10 besar dari bank di Indonesia. Dan dari laporan yang kami lihat dan kami telusuri, memang pertumbuhan dari pendanaan syariah ini performance-nya saat ini lebih baik daripada bank konvensional, di atas beberapa persen. Nah ini juga meyakinkan bagaimana bank syariah ini juga bisa bermanfaat sebagai alternatif keuangan syariah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan kita ingin juga dalam 5 tahun ke depan Bank Syariah ini bisa terus menjadi footprint Indonesia di berbagai negara seperti di Saudi Arabia dan ataupun beberapa negara seperti UAE supaya kita juga bisa secara global punya bank syariah. Yang kedua, tentu Bapak Presiden dengan yang minggu lalu sudah diluncurkan Pertamina sebagai holding yang mempunyai 6 subholding sesuai dengan rapat terakhir Bapak Presiden yang ditargetkan waktu itu saya ingat pada bulan Juli dan ini telah berhasil Bapak. Dan kalau kita lihat sendiri performance-nya luar biasa dengan kita memfokuskan masing-masing subholding dan menjadikan ekspertis yang terbaik. Di hulu sendiri kemarin ada potensi temuan baru gas dan minyak yaitu 204 juta barrel. Ini sungguh mengembirakan dikala kita terus menurun daripada produksi daripada nasional kita. Dan di hulu sendiri itu sekarang di kuartal 2 kemarin di bulan Juni itu untung 1 miliar Bapak. Dan ini terus kita lakukan. Yang selama ini juga kilang dan petrochemical menjadi beban, kemarin sudah untung 280 juta. Nah ini kita akan pastikan sub-holding ini menjadi fondasi yang kuat juga untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar US dollar. Karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi tidak ada istilah turun tapi harus terus naik. Dan ini kita penting fondasinya kita jaga supaya di 2024 kita bisa punya penjualan 92 miliar. Dan keuntungan di 8 miliar sehingga valuasinya bisa 100 miliar US dollar. Dan tentu yang lainnya untuk ultra mikro, bagaimana kita menggabungkan BNI, Pegadaian dan juga PNM sebagai satu kesatuan di mana kalau kita lihat memang masih ada dari 57 juta UMKM, 30 juta masih belum bankable atau belum masuk bank. Dan yang ini kita terus bisa tekankan terjadi kekuatan sendiri sehingga dananya mudah, pendanaannya mudah dan juga tingkat bunganya turun. Yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan contohnya Mekar. Dalam 1,5 tahun terakhir Mekar ini tumbuh 5,2 juta. Jadi totalnya sekarang 10,8 juta atau lebih tinggi daripada Grameen Bank yang tadinya kita belajar 9,1 juta.
Dan ini menjadi kekuatan sendiri bagaimana kita pastikan juga UMKM ini menjadi fondasi seperti yang Bapak Presiden maukan sampai ke angka 30%. Terakhir Bapak, kita ingin menyampaikan restrukturisasi yang ada di BUMN. Tentu kita bisa membuktikan bahwa hutang BUMN yang direstrukturisasi ini menjadi produktif. Jadi tidak hanya sekedar restrukturisasi memanjangkan daripada cicilan dan bunga, tetapi ini tetap ditransformasi. Alhamdulillah PTPN ini penjualannya meningkat 37%. Yang tadinya tahun ini target rugi itu 1,4 triliun, di Agustus kemarin saya cek Bapak dan saya pastikan itu untungnya sudah 2,3 triliun. Jadi tentu para bank yang memang tadi melakukan restrukturisasi itu confident bahwa restrukturisasi ini benar berjalan, terjadi efisiensi, perubahan manajemen dan refocusing kepada kekuatannya, yaitu kelapa sawit dan nantinya tentu gula. Yang seperti kemarin Bapak Presiden minta saya lihat di Banyuwangi sudah Pak, rendemennya sudah 8 sekarang, tidak jadi 4 dan 5,5. Dan nanti di Banyuwangi kita juga akan membagikan tadi bibit gratis untuk kelapa sawit yang baik kepada para petani. Jadi kolaborasi antara kami dengan petani kita tingkatkan Bapak. Dan yang terakhir tentu Krakatau Steel. Ini ada manajemennya, di sini saya mengucapkan terima kasih daripada jajaran komisaris dan direksi. Sesuai dengan restrukturisasi memang mereka harus melakukan 3 tahapan Bapak. Dan tentu tahapan ini sudah berhasil 1 dan 2. Dan kalau kita lihat sekarang performance-nya yang selama ini Krakatau Steel itu rugi 8 tahun terakhir, ini sekarang sudah untung 800 miliar. Tetapi saya bilang kepada manajemen jangan berpuas diri, karena ini penting bagaimana tentu kita terus tingkatkan daripada performance daripada Krakatau Steel sendiri. Itu saja dari kami Bapak, jadi mohon dukungan dari Bapak untuk transformasi dan tentu kepada Ibu Ketua DPR dan kebetulan ini ada Komisi 6 yang sekarang sedang juga mengawal rencana Undang-Undang BUMN Bapak, yang dimana kita ingin pastikan BUMN ini tetap lebih baik dan bisa berkompetisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.